Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mulai kegiatan hari ini. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Erianti dipimpin berdoanya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hai, baik Bu. Baik. Kita mulai. Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Kak Sari. Hadir Ibu. Permainan saya bilang ini, kalian mengikuti apa yang saya bilang. Saya bilang, pegang pipi. Pegang hidung. Tangan semua. Alhamdulillah. Gimana? Semangat kan? Yang berbeda. Tujuannya hari ini akan memperjelas langkah-langkah dalam perencanaan karir dan kalian akan membuat dan membiasakan perencanaan karir di masa depan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau coba menggali informasi dari kalian nih mengenai apa itu karir. Adalah segala jenis profesi, bukan Bu? Segala jenis profesi. Karir adalah segala jenis profesi. profesi. Sekarang, apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah aktivitas yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan potensi, minat, bakat, keyakinan yang kita miliki untuk mendapat sumber penghasilan. Karir itu berbeda dengan pekerjaan ya. Karir itu suatu pilihan profesi. Jadi intinya harus banyak bersyukur, sabar, dan jangan menyerah. Bukan penghalang. Justru itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk tetap menjalani hidup. Nggak perlu ngelihat orang lain untuk jadi sukses, kita nggak harus jadi orang lain untuk jadi sukses. Kita tuh perlu mengembangkan batasan atau kekurangan yang kita miliki, bukan penghalang untuk mencapai cita-cita atau tujuan. Misalnya, kalian akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan pekerjaan yang kalian inginkan, gitu ya. Selanjutnya, ikutilah. Dan yang terakhir, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang dapat membantu Anda. Kalau untuk kerja, kan nanti teh harus punya CV. Ya. Nah, ini teh bingung cara buat CV-nya, Bu. Itu bisa dijadikan tambahan di CV. data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman bekerja, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Konsep rencanaku ini merupakan singkatan berdasarkan dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian miliki, dan usaha apa yang kalian lakukan. Kita harus kreatif agar dapat mengalihkan atau menemukan rencana kalian alasannya mau kuliah. Alasannya apa? Jika sudah, silakan kalian lihat di layar kalian ada Ingin kuliah di Prancis. Kenyataannya, faktor pendukungnya orang tua itu mendukung. kalau pendaftaran kayak kuliah di luar negeri sama di Indonesia tuh sama apa beda? Selama kamu kan mau belajar bahasa Prancis, selama ini ada hambatan atau apa itu yang bikin kamu kayak bahasa Prancis susah tapi mau gitu? Siapkan diri biar kita mandiri, pas udah di sana kan pasti ntar sendiri ya loh. Gimana cara kamu mempersiapkan dirinya keluar kota, nggak di Bandung. Untuk hambatannya, pertama saya sulit membagikan waktu. Jurusan apa?
jurusan. Ya. Kalau saya sih tertariknya sama bidang hitung-hitungan ya Bu. Kenapa Helga tetap milih perguruan tinggi di Bandung, cuman tempat tinggalnya ngekos? Atau Ya, usaha yang sedang dilakukan, lagi ikutan tes di media sosial gitu, kayak siap. Kamu nggak minat kuliah? Zara, kamu udah punya keterampilan khusus kan? Bikin usaha, tapi kenapa masih pengen kerja? Administrasi. Selain administrasi, ada nggak bidang yang kamu tertarik gitu yang lainnya? Ekonomi dan belum punya keterampilan khusus buat usaha yang sedang dilakukan, belajar giat untuk mendalami materi. Vira, mau nanya, kan sekarang lagi kondisi kayak gini ya, terus cari kerjanya kayak gimana? Kalau misalkan nanti kamu kan keterima kerja, terus nanti kalau cara adaptasi kamu sama lingkungan kantornya itu gimana? Peluangnya didukung sama orang tua, sama tante. Kalau kriminologi kan cuma ada di UI, ngambil hukum. Karena aku belajar manage waktu, jadi kayak kan kalau misalkan sekarang ada tugas tuh seringnya tuh ditunda-tunda, jadi pekerjaan lain yang sebenarnya masih bisa aku lakuin tuh jadi terbengkalai gitu kan. Rencananya itu nggak bisa digapai karena ada faktor penghambat, itu gimana? Rencana yang mana? Ya kan mau kuliah di jurusan psikolog, itu gimana? Dan semuanya hasil yang tadi dibuat, Ibu minta dirapihkan lagi, dipercantik, diperbaiki, boleh dibuat dalam bentuk seperti yang kayak kemarin kalian buat, lalu silakan kirim ke Ibu. Dapat mengetahui rencana apa saja yang dapat kita persiapkan untuk masa depan dan membuat langkah perencanaan, terus bisa membuat rencana untuk masa depan. Kesimpulannya, jadi kita bisa lebih memanage lagi rencana tentang karir di masa depan. Ini kita bisa lebih bisa merencanakan buat kedepannya. Terima kasih anak-anak pendapatnya mengenai kesimpulan kita hari ini. Betul sekali ya, bahwa ketika kita dalam membuat perencanaan karir, kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam pembuatan perencanaan karir. Apakah dari pertemuan ini menambah pengetahuan untuk kalian? Tambah pengetahuan. Menambah pengetahuan apa? Karir. Karir. Selain itu, apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi hari ini? Lebih terarah, lebih fokus gitu. Lebih yang lain dibuka mic-nya coba. Lebih terang, Bu. Kira nih, kan kalian sudah bikin perencanaan karir seperti ini. Apakah ke depannya akan kalian coba buat rencana kalian ini untuk merencanakan hal lain? Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti akan ada link Google Form yang Ibu bagikan di WhatsApp group. Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas topik perencanaan karir. Di akhir mungkin kalian akan lebih mantap dengan perencanaan karir kalian, diharapkan seperti itu. Harapkan pada kegiatan hari ini akan ada manfaat untuk kalian dan bisa diaplikasikan oleh kalian pada kehidupan kalian sehari-hari dan bisa menjadi pemacu kalian atau motivasi kalian untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga Erianti dipimpin berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pembelajaran hari ini sudah terlaksanakan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.